Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Seviani dengan NIM 0506192003. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan Silvi Triwardani yang berjudul Teologi Kerja. Saya dan Silvi berasal dari kelompok 9 Manajemen 2C Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan makna kerja terlebih dahulu. Kerja dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Dalam ekonomi, kerja itu identik dengan produksi. Dalam Islam sendiri, kerja itu ialah upaya dengan sungguh-sungguh dengan mengeluarkan seluruh aspek pikir dan zikir untuk menempatkan arti diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah dan menundukkan dunia untuk menjadi masyarakat yang terbaik. Menurut Magisno Suseno, tujuan kerja itu ada 3. Yang pertama, reproduksi material, yang mana dengan bekerja manusia akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, integritas sosial, yang mana dengan bekerja manusia akan mendapatkan status sosialnya. Apabila ia bekerja dengan bagus, maka ia akan dapat status sosial yang tinggi. Yang ketiga, pengembangan diri. Dengan bekerja, manusia akan dapat mengembangkan seluruh ide yang ia miliki secara kreatif dengan pesaing-pesaing yang lain. Oke. Dalam teologi kerja, kerja dapat dimaknai sebagai yang pertama, kerja sebagai pembuktian iman. Teman-teman, iman tidak cukup hanya diucapkan dalam lisan, tetapi iman harus dibuktikan dengan pembuktian ataupun kerja nyata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad atau berjuang dengan harta dan jiwa yang mereka miliki pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan yang kedua, kerja sebagai keberadaan manusia. Harga manusia dinilai dengan perbuatan dan amal mereka. Apabila manusia tersebut melakukan pekerjaannya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan hal-hal yang baik di dunia maupun di akhirat. Begitupun sebaliknya, apabila manusia tersebut melakukan hal yang buruk, maka manusia tersebut akan mendapatkan hal buruk juga. Dan apabila mereka telah melakukan hal buruk, mereka akan mendapat harga diri mereka turun juga. Yang ketiga, kerja sebagai ibadah insania. Kerja adalah ibadah telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menegaskan bahwa segala ciptaannya, baik jin dan manusia, diciptakan untuk mengabdi ataupun menyembah kepadanya. Jadi, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik, maka itu termasuk dalam ibadah. Yang keempat, kerja sebagai realisasi amanah kekhalifahan. Manusia diciptakan di bumi ini sebagai khalifah yang mengemban amanah untuk melestarikan bumi dan seisinya. Manusia dituntut untuk mengembangkan, mengeksplor bumi dan seisinya dengan cara kerja sebagai khalifah, yang mana mereka bekerja dengan 2 dimensi moralitas dan intelektual, yang mana mereka menggabungkan perpaduan tersebut dengan mengeksplor sumber daya alam
dan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Putri Sevianis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Turodani, NIM 0506 193214, Prodi Manajemen 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya bersama saudari Putri Seviani dari kelompok 9, di mana materi kami berjudul Teologi Kerja. Sebelumnya sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Putri Seviani, dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teologi kerja. Terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai prinsip atau ciri etos kerja Islam. Toto Tasmora dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islam menyampaikan bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan juga tingkah lakunya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kecanduan terhadap waktu. Waktu sendiri diartikan sebagai deposito yang paling berharga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh umat manusia secara merata dan juga gratis. Tidak dilihat dari jabatannya, di mana sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran surah Al-Insyirah ayat 7. Yang kedua, memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Menurut Sudirman Tebah, dalam sikap ikhlas membuat orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan tempat ia bekerja. Sikap ikhlas itu sangat penting dalam suatu pekerjaan dan juga etos kerja. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Di dalam jiwa seseorang yang jujur terdapat komponen nilai rohani yang memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Yang keempat, memiliki komitmen, di mana komitmen diartikan sebagai keyakinan yang mengikat akad sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati kita dan kemudian menggerakkan perilaku menuju ke arah yang diyakininya atau i'tiqad. Yang kelima, istiqomah atau kuat pendirian. Pribadi muslim yang profesional dan berakhlak memiliki sikap yang konsisten. Konsisten itu diperlukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sikap konsisten telah melahirkan kepercayaan diri yang kuat, memiliki integritas, serta mampu mengelola dengan tetap penuh gairah, dengan tetap penuh semangat. Yang keenam, disiplin. Erat kaitannya dengan konsisten adalah sikap berdisiplin, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Etos kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, agama. Agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Etos kerja yang rendah secara tidak langsung dapat berpengaruh oleh kualitas keagamaannya dan orientasi nilai budaya yang konservatif turut menambah kokohnya tingkat etos kerja yang rendah. Selanjutnya, budaya. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi dan sebaliknya. Masyarakat yang memiliki etos kerja yang rendah bahkan bisa sama sekali tidak memiliki etos kerja. Sosial politik. Selanjutnya, sosial politik. Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan hanya mungkin timbul jika masyarakat secara keseluruhan mampu mengatasi orientasi kehidupan terpacu kepada masa depan yang lebih baik.
Yang keempat, kondisi lingkungannya, yaitu lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya, melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Yang kelima, pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras yang baik. Meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan, sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Selanjutnya, yaitu keenam, struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu 7, motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja, bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang bertanam dalam diri sendiri, yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, penjelasan mengenai penerapan etos kerja. Penerapan etos kerja Islam yaitu dengan cara mengekspresikan sikap atau sesuatu selalu berdasarkan semangat untuk menuju kepada kebaikan, dengan berupaya bersungguh-sungguh menerapkan etika tersebut, yang berupaya untuk menghindari hal yang negatif, yaitu dengan cara menerapkan kode etik secara tegas dalam perusahaan dengan baik, sehingga akan mempunyai reputasi yang baik dan mendapatkan keuntungan. Sebagaimana penerapan etos kerja Islam tersebut sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Faktor itulah yang kemudian dianggap penting sekali sebagai salah satu standar bahwa etos dalam Islam adalah sebuah bisnis memegang peranan penting bagi sukses dan tidaknya suatu perusahaan. Baiklah, sampai di sini hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.